Halo sahabat Atin, pernah nggak sih ngerasain habis makan siang yang enak dan banyak, bukannya seger malah jadi ngantuk berat? Bikin kesel ya. Nah, kali ini kita akan jadi detektif dan membongkar misteri di baliknya, satu persatu. Pasti sering banget kan? Itu loh, rasa lemas, pengen ya rebahan aja. Yang sering disebut food coma. Atau kalau istilah kita, kenyang bego. Ini tuh pengalaman yang umum banget kok. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah yang jelas banget di balik semua ini. Oke, kita bakal mulai investigasi singkat ke dalam tubuh kita sendiri buat mengungkap 3 petunjuk utama kenapa kita bisa lemes setelah makan. Siap? Ayo kita mulai. Petunjuk pertama, kita sebut aja pencurian energi. Jadi, ini semua soal jenis makanan yang kita pilih. Percaya nggak? Beberapa jenis makanan itu ternyata jago banget nyuri energi kita loh. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada makanan berat kayak nasi goreng, rendang, ayam goreng. Makanan-makanan ini tuh maksa pabrik pencernaan kita buat kerja lembur. Nah, karena tubuh kita ini pinter, dia langsung mengalihkan banyak aliran darah ke perut buat ngebantuin proses yang super berat ini. Nah, ini dia nih biang keladinya. Waktu perut jadi prioritas utama, pasokan darah ke otak kita jadi berkurang drastis. Kalau darahnya sedikit, ya oksigen sama nutrisinya juga jadi ikutan sedikit kan? Hasilnya, ya itu kita jadi lemas, ngantuk, persis kayak energi kita dirampok sama perut kita sendiri. Lanjut ke petunjuk nomor 2. Kali ini bukan soal apa yang kita makan, tapi gimana cara kita makannya. Yup, ini semua soal kecepatan. Ingat nggak sama angka keramat ini? Waktu kita sekolah dulu, sering banget kan guru biologi bilang, kunyah makanan 32 kali. Ternyata itu bukan omong kosong loh sahabat Atin, ada alasan biologis yang penting banget di baliknya. Jadi, gini cara kerjanya. Proses pencernaan itu ternyata nggak dimulai di perut, tapi udah dimulai di mulut. Begitu kita ngunyah, air liur kita langsung ngeluarin pasukan khusus, namanya enzim amilase. Tugas mereka, langsung hajar dan pecahin karbohidrat. Ini tuh semacam start awal yang krusial banget buat seluruh sistem pencernaan kita. Nah, bayangin kalau kita makannya buru-buru. Itu sama aja kayak kita nyuruh pasukan di garis depan buat cuti dadakan. Akibatnya, semua kerja numpuk di markas besar alias di perut kita. Perut jadi kerja rodi yang bikin kembung, nggak nyaman, dan pastinya yaitu nyedot energi kita habis-habisan. Dan petunjuk terakhir nih sahabat Atien, kita bakal bahas soal pahlawan super kecil di pencernaan kita. Enzim. Kelihatannya sepele, tapi perannya, wah, gede banget. Gampangnya gini deh, enzim itu kayak pekerja super cepat di tubuh kita. Tugasnya mempercepat semua reaksi kimia, terutama mecah makanan jadi nutrisi biar bisa diserap tubuh. Kalau enzimnya kurang, ya udah proses pencernaannya jadi lemot dan nggak efisien. Terus, masalahnya di mana? Jadi gini, makanan mentah kayak sayur dan buah itu sebetulnya kaya banget sama enzim alami. Mereka siap bantu kerja pencernaan kita. Sayangnya enzim ini tuh rapuh banget. Kena panas pas kita masak ya udah, sebagian besar dari mereka langsung rusak dan hilang. Jadi gimana caranya kita nambah pasukan enzim ini? Gampang, makan makanan mentah. Coba deh tambahin lalapan, salad, atau makan buah sebelum makan besar. Itu sama aja kayak kita ngirim pasukan bantuan enzim buat sistem pencernaan kita. Keren kan? Oke, kita udah dapet 3 petunjuk utamanya. Investigasi selesai. Sekarang waktunya beraksi. Kita bisa dan harus merebut kembali energi kita setelah makan. Nih, rangkuman strateginya sahabat Atin. Gampang kok. Pertama, biar energi nggak dicuri, pilih makanan yang lebih bijak, yang kaya serat dan enzim. Kedua, biar perut nggak kerja rodi, kunyah pelan-pelan. Ingat angka ajaibnya, 32. Ketiga, buat nambah pasokan enzim, coba awali makan dengan yang mentah, kayak salad atau buah. Terakhir, jangan lupa olahraga ya, biar sirkulasi dan metabolisme tetap aktif. Coba deh lakuin ini, pasti beda banget rasanya. Jadi gimana sahabat Atin? Coba deh bayangin menu makan siang Anda besok. Setelah tahu semua ini, apakah menu itu bakal jadi pencuri energi atau malah jadi pemberi energi? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.